tak lupa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hikam. Ya. Saya kira sedang maulid kaji. Ya. Karena ini masih bulan maulid. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut kajian kita Al-Hikam, masuki pada bait yang ke-9. Tanawwa'at ajnasul a'mal liyatanawwa'i waridatil ahwal. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Tanawwa'at ajnasul a'mal, bermacam-macam jenis amal-amal manusia. Liyatanawwa'i waridatil ahwal, agar bermacam-macam juga cara orang datang dalam keadaan apapun menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amaliyah-amaliyah kita ini berbeda-beda. Di surat Al-Lail Allah sebutkan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kita macam-macam. Atau kita pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita diciptakan berbeda, laki perempuan, berbangsa, bersuku-suku, itu semua agar kita penuh dengan ta'aruf, agar kita saling mengenal. Di antaranya juga ayat tentang perbedaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu ya'malu ala syakilati. Surat Al-Isra. Qul, katakan Muhammad, kullun, semuanya, ya'malu ala syakilatihi, tergantung beramal atas syakilnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an lebih lanjut lagi Allah syaratkan surat Al-Mumtahanah, Allah berfirman, Allahu yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim pun sudah membentuk kalian sesuai keinginan Allah dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi kita ini memang tidak sama profesi kita. Saya mengajar, antum perlu bekerja misalkan. Itu bukan menjadi halangan kata ulama untuk kita tidak sama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pernah kita menganggap diri kita lebih hebat ketimbang orang lain dengan amal-amal yang sedikit mungkin. Ya, karena memang ada orang yang hebat tahajudnya, tapi dia tidak begitu hebat di duhanya misalnya. Ada yang hebat di duhanya, tapi dia tidak bisa di sedekahnya. Ada hebat yang di sedekahnya, tapi dia bisa berkunjung ke anak-anak yatim. Ada orang yang berkunjung ke anak yatim, tapi dia tidak hebat di berjamaahnya. Artinya semua keadaan kita ini bagian macam-macam cara yang Allah inginkan untuk kita sampai kepada Allah. Ya, sehingga jangan sampai kita mengatakan tidak bidangnya saya belajar agama boleh. Kenapa sih tidak ngaji Pak? Tidak cocok saya ngaji, saya di pasar aja cocoknya. Ya, sehingga ada orang mengatakan dengan alasan tidak cocoknya terhadap Allah, tidak cocoknya terhadap agama, menjadi dalih untuk tidak mempelajari agama. Ya, karena masalah dunia, justru dunia ini yang harus mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia ini menjadi dunia saja. Di dalam kitab Nasha'il Ibad misalkan Imam Nawawi mensyarahi hadis tentang ketika beliau ditanya, Rasulullah SAW dalam satu sisi beliau itu membenci dunia, dalam arti ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Beliau mengatakan dunia itu adalah sumber segala kesalahan. Cinta dunia adalah sumber segala kesalahan. Nah, dalam hadis lain Nabi sendiri mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum salat. Aku paling cinta di dunia ini 3 hal. Ya, berarti bertentangan kan dengan hadis pertama. Sementara pertama Nabi mengatakan cinta dunia adalah sumber kesalahan. Hadis berikutnya Nabi katakan, ini hadis sahih semua. Ya, Nabi mengatakan bahwa aku cinta
cinta dunia, tiga yang paling dicintai. Apakah pertanyaannya Rasulullah mencintai dunia berarti mencintai segala kesalahan itu tadi? Ya, tiga hal yang masyhur hadisnya itu. Yang pertama, aku paling cintai an-nisa, saya paling mencintai wanita. Yang kedua kata Nabi, uhibbut thayyib, saya paling cinta harum-haruman, berwangi-wangi. Yang ketiga, uhibbu shalah qurrata ain, aku paling cinta salat karena menjadi penyejuk jiwa. Nah, apa arti cinta Nabi SAW kepada dunia? Dimana kalaupun cinta itu terhadap dunia, tapi dunia itu diniatkan mengantarkan untuk sampai kepada agama, pada Allah, dia tidak disebut cinta dunia. Tapi dunia ini mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah tidak fokus cintanya pada wanitanya, tapi fokusnya bagaimana mencintai wanita agar seluruhnya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin. Sehingga Rasulullah SAW mencintai wangi-wangian bukan fokus pada sekedar wanginya, tapi bagaimana beliau fokus paling wangi di saat ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan dunia bisa menuju akhirat, tergantung yang kita niatkan. Maka apapun usaha kita tidak akan menghalangi kita untuk apa? Untuk bisa menuju makom Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk dekat dengan Allah. Allah sudah janjikan, ud'uuni astajib lakum. Berdoa saja akan aku kabulkan. Doa yang bagaimana? Terserah doa kita mau yang bagaimana. Yang penting Allah kabulkan. Yang salah adalah ketika kita tidak mau berdoa dengan alasan misalkan saya sudah cukup segala-galanya. Apakah orang yang tidak berdoa itu maksiat? Iya, kata Nabi, tarkul doa maksiat. Meninggalkan doa itu maksiat, karena doa itu bagian daripada amal. Kita berdoanya sudah itu, dia itu pahala oleh Allah, digantikan surga. Ya, masalah dikabulkan atau tidak itu pasti dikabulkan, tapi menurut caranya Allah. Yang masalah ketika kita berhenti berdoa. Ya. Atau misalkan seperti bait-bait yang pertama, jangan sampai kita ini karena ingin dekat dengan Allah, kemudian kita meninggalkan apa? Pekerjaan kita, yang padahal kerjaan itulah yang Allah ridhai untuk kita sampai ke Allah. Ya. Atau hanya sampai kita ini yang sudah dekat dengan ibadah, dengan amal berupa ibadah, kemudian kita tinggalkan ibadah itu dengan memilih cara lain berupa apa? Memilih dunianya. Yang salah. Artinya dunia dan agama tidak bisa kita pisahkan untuk bisa usul ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya apa? Pokoknya kita sesuai dengan syariat Allah, kita sesuai dengan sunnah Rasul. Apapun pekerjaannya itu bagian daripada usul, dari suluk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Ya, jangan kita putus asa. Kerjaan kita misalkan remeh, kerjaan kita di mana-mana, itu adalah poin untuk bisa sampai ke Allah. Yang penting apa? Kita niatkan yang kita kerjakan ini mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mengecualikan beberapa pekerjaan yang diharamkan? Ya tentunya iya. Makanya di sini juga menjadi hukum bahwa apapun pekerjaan kita bisa usul menyampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetapi bukan pekerjaan tentunya dimaksud dalam maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ya kerjaan riba, kerjaan korupsi, kerjaan yang haram sesuai, itu bukan yang dikehendaki. Tapi kerjaan-kerjaan yang halal apapun itu menjadi wasilah, menjadi poin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara alasannya juga kata ulama, ya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membeda-bedakan yakni surga. Ada surga 1 sampai 8, kina sampai dengan 7. Yang tertinggi adalah surga Firdaus misalnya. Karena litanawul ahwal, karena amal kita, kerjaan kita pun makomnya beda-beda. Kan begitu. Ya, ibaratnya seorang presiden tidak cocok kalau dia nginep itu di hotel bintang 1. Ya. Kalau kita ya cocoknya bintang 7 dah ya, sampai pusing-pusing. Ya, bintang 2 ke bintang 3. Nah seterusnya. Nah surga itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat, seperti neraka bertingkat-tingkat. Karena pekerjaan manusia itu masing-masing berbeda-beda. Ada yang maksiatnya dengan ini, maka nerakanya di sini. Ada maksiatnya dengan ini, nerakanya di sini. Nah maka bagaimana pekerjaan kita yang berupa taat dalam arti walaupun tidak berupa ibadah makhluk
adalah itu menjadi sarana mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disitulah diambil firman Allah ayat ini, bait ini terambil daripada simpul firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Yakni Allah berfirman, yakni wabtaghi fima ataakallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wabtaghi, dan carilah firman Allah Subhanahu wa taala, fima ataakallah, ya, dalam apa yang datang untukmu dari Allah. Jadi yang datang itu apapun dari Allah kan, semuanya, pekerjaan kita, usaha kita, semuanya memberikan hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita apapun yang datang, fima atakallah darul akhir, tujukanlah untuk mencari akhirat. Ya, bolehkah mencari dunia? Ya kita carikan memang dunianya, tapi hakikatnya di satu sisi untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita semata-mata bukan hanya untuk bekerja dunia, makan dan seterusnya, tapi untuk mencari bagian akhirat. Sampai ditakyin lagi oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Ya, berarti apa? Dunia ini bagus, harus, ya, jangan dilupakan. Ya, yang penting apa? Poinnya itu jangan sampai dunia yang kita cari melupakan kita kepada akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan baik-baiklah seperti mana Allah baik terhadapmu. Ya. Artinya apa? Bahwa apapun pekerjaan kita, hadirin, yang penting itu halal. Jangan membuat kita putus asa untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita ini semua potensinya sama untuk dekat dengan Allah. Bukan berarti tuan guru lebih dekat dengan Allah ketimbang peluru yang bekerja di pajak misalkan. Bukan berarti ustaz itu lebih dekat dengan Allah dengan orang yang tidak menjadi ustaz. Ya, justru bisa jadi tukang sampah itu lebih mulia, lebih dekat dengan Allah ketimbang kita yang mengaji seperti ini. Sehingga ukurannya tidak boleh kita ini meremehkan orang lain dan menganggap diri kita lebih baik dan lebih hebat ketimbang orang lain. Itu fokusnya. Karena apa? Karena amal kita sudah ditentukan